berikan sedikit pencerahan. Terkadang banyak yang mengatakan Nabi Yunus dimakan ikan. Bukan dimakan ikan, tapi diselamatkan ikan. Seandainya Nabi Yunus alaihissalam itu dimakan ikan, tentu dia sudah tidak hidup lagi. Ketika Nabi Yunus alaihissalam diceburkan oleh orang ABK, anak ataupun orang yang di kapal tersebut, dijatuhkan ke laut. Kemudian kalau tidak diselamatkan oleh ikan paus, ikan nun tersebut, tentu Nabi Yunus alaihissalam menurut logika kita akan terombang-ambing di lautan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala mengutus ikan untuk menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan tersebut. Apa doa Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan tersebut? Inni zolamtu nafsi subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya apa? Di kegelapan tersebut Nabi Yunus alaihissalam masih mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pelajaran dari Nabi Yunus ini adalah bahwa bagaimanapun keadaan kita, tetap kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kita tenar, jangan karena kita banyak penggemar, banyak follower. Follower saya sekian itu kalau masa sekarang ya. Senang, bangga. Pendidikan saya tinggi. Tidak. Itu tidak jaminan menjadi keberhasilan. Tapi bagaimanapun keadaan kita, bergelar atau tidak bergelar, ustadz terkenal ataupun tidak ustadz terkenal, ataupun hanya ustadz kampung yang mengajari alif bata, tetap berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut yang paling banyak terhadap kita adalah bukan ujian yang diberikan Allah dari orang-orang lain, tapi ujian yang terberat kepada kita itu adalah ujian dari diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, yang terjadi di bulan Muharram adalah Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Semua nabi-nabi itu yang menjadi ajakan mereka untuk beriman adalah penguasa-penguasa, raja-raja. Nabi Musa hanya mempunyai sebatang tongkat. Tapi yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berdakwah mengajak Fir'aun untuk beriman kepadanya. Tapi Fir'aun tidak mau. Fir'aun itu bukan nama, tapi itu adalah gelar. Fir'aun itu namanya Ramses. Ada Ramses 1, 2, dan 3. Fir'aun itu kalau dari kata bahasa Arab berasal dari Farro. Tidak nama orangnya. Itu dari kosa kata bahasa Arab. Farro, firrun kalau dari isim. Farro, ya firru. Aunun berasal dari ana, aun, tolongan. Kalau dari kita gabungkan dari Farro dan Aunun, itu berarti orang yang lari dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena merasa tinggi si Fir'aun ini, dia tidak mau beriman. Bahkan sebelum Fir'aun mengejar Nabi Musa, orang-orang dari kalangan Bani Israel itu yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, itu la'uqatti'anna aydiyakum, akan saya potong tangan-tangan mereka, wala usallibannakum, saya salib mereka. Ini Fir'aun, raja yang sangat bengis. Pelajaran dari sini, di saat kita mempunyai kedudukan tinggi, kita bukan semena-mena terhadap bawahan kita. Meskipun kita bos besar, big boss. Meskipun kita bos besar, jangan kita semena-mena terhadap bawahan kita. Semuanya adalah amanah. Di saat kita semena-mena terhadap bawahan kita, di saat kita tidak mempunyai kekuasaan, di saat itulah kita dihinakan, direndahkan lebih rendah daripada tanah. Di saat kita pucuk pimpinan, jangan semena-mena kita dengan orang-orang di bawah kita. Termasuk juga kita kalau ada adik kita. Jangan kita karena kita merasa paling besar, saja mau masuk pinggang. Tidak. Tapi kita jadikanlah
diri kita ini sebagai contoh terhadap bawahan kita. Ini juga terjadi di bulan Muharram. Diselamatkan Allah Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam di pinggir pantai di Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bagaimanakah nasib Bani Israel?" Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam, "Pukulkanlah tongkatmu." Terbelahlah Laut Merah tersebut. Kemudian masuklah Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel yang mengikuti beliau. Ketika sampai di pantai, di bibir pantai, kemudian yang mengejar Fir'aun beserta orang-orangnya akhirnya ditenggelamkan Allah, bertemu kembali air Laut Merah tersebut, sehingga tenggelamlah Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya. Artinya apa kepada kita? Pelajarannya, Fir'aun orang yang berkuasa, Fir'aun seorang raja, bahkan dia mengakui dirinya sebagai Tuhan, tapi Allah hinakan. Kedudukannya kedudukan tertinggi, kalau sekarang itu presiden lah itu. Kedudukan tertinggi, dia adalah orang yang paling kaya, tapi Allah hinakan. Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Kalau kita mati di atas daratan, di atas tanah, itu hal yang biasa. Tapi kalau kita mati di bawah air, di atas tanah, itulah sangat yang mencelakakan. Pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah peristiwa-peristiwa ini yang harus kita ambil pelajaran. Banyak lagi kisah-kisah yang lainnya. Seperti Namrud ini, Allah hinakan dia. Bagaimana Allah hinakan Namrud yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Allah utus kepadanya, Allah kirimkan kepadanya seekor lalat yang memasuki dari rongga hidung, kemudian masuk ke otak-otak sarafnya, kemudian keluarlah darah, kemudianlah matilah si Namrud dengan cara mengenaskan. Korun, orang yang sangat kaya, merasa dirinya bahwa usahanya lah yang membuat dirinya semakin kaya raya, sampai-sampai kunci gudang daripada Korun tersebut adalah terbuat dari emas, yang membawa kunci-kuncinya itu dari beberapa ekor unta. Kunci-kuncinya yang dari emas itu dipanggul, dibawa oleh beberapa unta. Tapi ketika diajak untuk beriman kepada Allah, Korun tidak mau. Bagaimana akhir daripada hidup Korun? Wa khosabna bihil arda wa bidarihi. Harta-harta Korun, bahkan dirinya ditelan oleh bumi. Ini semua adalah pelajaran kita, bahwa di saat kaya kita, jangan semena-mena berkata kepada orang-orang miskin, halakna miskini datuk kinai nambataruan na menggali kubur datuk kinai mulai tamar pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Halakna kayoi menggambar-gambar mia sengitcat. Bahkan halakna miskini macubona tuliang lahati tokkinai sangadung masuk do janajahta di liang lahati. Ya. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kisah-kisah ini semuanya pelajaran kepada kita. Utamanya pelajaran kepada Al-Fakir yang menyampaikan ini. Pelajaran kepada kita semuanya, bahwa dalam hidup dan kehidupan kita ini tak ada yang tak diuji. Kaya kita ujian, tapi harus kita ingat satu hal. Terjadinya kecelakaan di jalan raya itu jauh lebih banyak di jalan yang mulus, di jalan yang luas, di jalan yang lebar, di jalan yang bagus, ketimbang di jalan yang rusak, di jalan yang berlobang. Artinya apa kepada kita pelajaran dari situ? Di saat kita Allah berikan ujian berupa kemapanan, kekayaan, uang yang banyak, rumah yang bagus, jangan kita anggap itu anugerah. Bisa-bisa yang kita miliki itu adalah istidrat. Allah berikan kepada kita motor kereta, tapi terkadang kereta itu bukan menghantarkan kita untuk menghadiri majelis taklim. Bahkan kereta yang kita miliki itu bisa membawa kita ke tempat-tempat konser yang tidak menutup aurat. Itu semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita besar, tapi di rumah tersebut yang dilantunkanlah bukanlah murattal Al-Quran, bukanlah ayat-ayat suci Al-Quran,
bukanlah taklim, malah karaoke yang lagunya ada yang selimut tetangga, ada yang lagunya nggak tahulah entah lagu-lagu apa. Rumah yang besar itu berubah menjadi petaka terhadap kita. Kemudian Allah berikan kepada kita berupa pakaian, tapi maaf, banyak pakaian tersebut yang tidak selesai dijahit. Artinya, buat apalah banyak pakaian-pakaian kita kalau tidak bisa untuk menutupi aurat kita. Ada dua orang yang sangat merugi di dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang kuat, yang tegak, yang bisa mendaki gunung yang tinggi, berlari berpuluh-puluh kilometer, tapi kakinya keluh untuk melangkah ke masjid. Ini adalah orang yang sangat merugi. Kemudian ada orang yang tidak menutup aurat. Dia sangat merugi sebelum di suatu saat nanti dia seluruh tubuhnya akan ditutup oleh kain putih, yaitu kain kafan. Ini juga adalah orang yang merugi. Selagi masa itu belum tiba kepada kita, bila mampu kaki untuk berjalan ke masjid, berjalanlah ke masjid sebelum jenazah kita di dalam keranda digotong orang menuju masjid. Selagi kita mampu sholat di belakang imam di masjid, sholatlah di belakang imam sebelum jenazah kita disolatkan di depan imam. Sebelum Al-Quran dibacakan di hadapan kita, bacalah Al-Quran tersebut, karena Al-Quran itulah penawar di hati yang keras, obat di jiwa yang sakit, dan pelindung dari segala bencana dan bahaya. Mudah-mudahan yang disampaikan Al-Fakir ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wiro Sableng bukan dari Marajar, tapi dia adalah seorang pendekar. Cukup sekian dari Bayo Regar. Mohon maaf kepada semua pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam bil ma'af. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia rekan Raut tausiah kita di sore hari